Guna menekan dan memutus mata rantai kasus judi online, sejumlah pihak di Surabaya mulai melakukan langkah inovatif, mulai dari inovasi platform digital hingga pembatasan akses media sosial di jam kerja yang berlaku bagi seluruh pegawai pemerintah kota Surabaya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Judi online kian marak dan meresahkan di Indonesia. Banyak orang yang mencoba mendapatkan uang banyak dengan cara instan melalui judi online. Bukan untung, malah buntung. Alih-alih mendapatkan uang banyak, justru pemain judi online ini rugi besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan ada 5 provinsi di Indonesia dengan nilai transaksi judi online terbesar. Jawa Timur menempati posisi keempat dengan nilai transaksi judi online sebesar 1,51 triliun rupiah. Jumlah pemain judi online di provinsi ini pun cukup fantastis, yaitu lebih dari 135.000 orang. Untuk mencegah dan menekan penyebaran judi online, Institut Teknologi 10 November Surabaya melakukan inovasi melalui platform cyber security yang dinamakan ITS Nabu. Platform ini fokus pada pelatihan bidang keamanan cyber. Para pengguna ITS Nabu akan diberi simulasi sekaligus langkah penanganan saat website pribadi mereka diserang atau disisipi konten judi online. Mencari tahu pelakunya siapa dan dia masuknya lewat mana. Nah, di sini ini kami sudah ada data tentang akses setiap pengguna yang masuk ke website kami. Nah, sebetulnya ini mungkin terlihat rumit begitu ya, tapi sebetulnya ini kita bisa pisahkan menjadi beberapa bagian. Jadi misalkan di bagian pertama, ini adalah kolom yang namanya alamat IP. Jadi setiap komputer di dunia ini harusnya alamat IP-nya unik. Nah, dari sini kita bisa tahu pelakunya itu mengakses dari mana, dari negara mana, dari kota mana. Terus kemudian di kolom kedua ini ada tanggal. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa kemarin tanggal 21 Maret itu ada halaman judi online, tapi tanggal 20 Maret tidak ada. Nah, berarti kan kita bisa mengisolasi bahwa kira-kira nanti kita bisa filter saja. Kita cari data di tanggal 21 Maret. Kemudian di kolom berikutnya ini adalah apa saja yang diakses oleh si pengguna tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa yang sebenarnya dia adalah bagian dari website tersebut, jadi halaman yang memang ada di sana. Tapi ada juga seperti yang di sini, bagian yang di sini ini adalah halaman yang disisipkan dan diakses oleh penyerang. Ya, ini yang disisipkan oleh penyerang. Platform ITS Nabu merupakan karya kolaborasi antara mahasiswa dan dosen ITS Surabaya. Pengembangannya sudah sekitar 1 tahun. Saat ini pengguna platform ITS Nabu masih sebatas internal kampus dan sesuai permintaan dan kebutuhan pihak lain yang membutuhkan. Namun, tim ITS Nabu menargetkan platform digital ini bisa digunakan masyarakat luas, terutama sebagai sarana edukasi. Beberapa mahasiswa yang pernah mengikuti pelatihan platform digital ITS Nabu mengaku banyak mendapatkan keuntungan dari inovasi ini. Nah, kebetulan dari website pribadiku ini tiba-tiba temanku bilang kalau misalkan ada suatu halaman yang sebenarnya itu bukan aku yang buat gitu. Dan itu ternyata mempromosikan judi online, kata temanku. Nah, dari situ aku bener-bener nggak tahu nih harus gimana untuk ngatasin itu. Jadi bener-bener ya udah mau dihilangin juga nggak bisa gitu kan. Aku berusaha apa-apain tuh masih belum bisa gitu. Nah, kemudian setelah melakukan pelatihan ini, jadi setelah aku join pelatihan ini, ternyata banyak banget yang aku pelajarin. Salah satunya adalah gimana sih sebenarnya cara ngatasin halaman judi online itu atau halaman misteriusnya. Upaya pencegahan judi online juga dilakukan pemerintah Kota Surabaya, mulai dari imbauan dan larangan judi online bagi pegawai Pemkot Surabaya hingga pembatasan akses media sosial di seluruh perangkat kantor Pemkot Surabaya pada jam-jam kerja. Lalu berikutnya kita itu juga ada memblokir situs-situs di luar jam kerja, maksudnya seperti YouTube, Facebook, hal-hal seperti itu yang medsos kita blokir di semua akses di pemerintah kota. Nah, WiFi itu juga kita blokir ya, yang ada medsosnya ya. Terus bukan medsos tapi yang judi-judi online itu juga, game-game, termasuk WiFi yang disiapkan oleh pemerintah kota, apakah di SWK atau di taman-taman. Jadi tidak di lingkungan pemerintah kota aja di kantor, tapi di areal publik pun juga kita blokir. Itu salah satu upaya ya. Hanya bidang-bidang tertentu di Pemkot Surabaya seperti bidang media yang bisa mengakses medsos. Itu pun dengan pantauan khusus dari Dinas Kominfo Surabaya.
Saat ini tepat pukul 1:30 siang, artinya masih jam kerja untuk di pemerintahan Kota Surabaya. Saya mau membuktikan apakah benar memang di jam kerja ini segala bentuk akses sosial media dari perangkat milik daerah ini tidak bisa diakses. Kita coba. Nah, terbukti ya, tidak bisa diakses ya semuanya. Kemudahan mengakses judi online ini terkadang membuat masyarakat yang iseng berakhir kecanduan. Padahal dampak judi online sangat merugikan, mulai dari segi finansial, kriminalitas hingga kesehatan mental. Untuk memberantas judi online bukan perkara mudah, tak hanya peran pemerintah saja. Namun diperlukan juga kesadaran masyarakat bahwa judi online lebih banyak memberikan dampak negatif yang merugikan. Kia Marisa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.